Saya undang semua jemaat dan hadirin untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut kedua mempelai untuk memasuki ruangan. Saya undang Saudara Johannes Sutanto dan Saudari Afif Fitria untuk memasuki ruangan. You are the love of my life. Mari kita berikan sambutan kepada mereka dengan berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi mereka. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this Mari kita world bersama-sama to me. mengundang hadirat Tuhan dengan menyembah lagu ini. For silver or gold, I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang kami harapkan. Engkaulah segalanya bagi Johannes dan Afi. Yohan dan Afi mengharapkan hadirat-Mu. Kami semua mengharapkan hadirat-Mu Tuhan. Kami undang Roh Kudus. Engkau yang hadir, Engkau yang memberkati, Engkau yang mempersatukan, Engkau yang menjadi perlindungan bagi Yohan dan Afi. Terima kasih Tuhan. Kami undang Roh Tuhan, kami undang Roh Kudus untuk datang dan memberkati pernikahan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang mengundang Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Ya. Hari ini luar biasa. Memang tanggalnya kelihatannya memang tanggal yang unik ya. Banyak duanya benar ya. Banyak pasangan yang mengejar hari ini juga. Tapi saya tahu meskipun kelihatannya kayak banyak yang menikah di hari ini. Tapi kalau setiap rencana setiap keluarga itu selalu spesifik kalau dari Tuhan. Tuhan itu tidak pernah merencanakan sesuatu dengan massal. Semuanya itu handmade. Tangan Tuhan sendiri yang mempersatukan kalian. Apapun rencana yang Tuhan siapkan, kalau engkau sudah sampai di tempat ini, berarti rencana Tuhan itu sudah mulai digenapi. Belum selesai, karena engkau barusan memulai hari ini adalah hari hidup yang baru yang akan engkau lalui, Yohan dan Afi. Ini Tuhan sedang membuat a perfect start untuk kehidupanmu. Biarlah hari ini engkau mendapatkan segala tuntunan. Nanti ada banyak pesan yang Tuhan sendiri yang akan aktif melakukan dalam kehidupanmu. Tetapi biarkan saya nyatakan dahulu bagaimana Alkitab itu memandang suatu pernikahan. Bahwa pernikahan adalah rencananya Tuhan. Pernikahan itu memang kehendak Tuhan. Kalau engkau menghadapinya dianggap sulit, ya kalau menjadikan dua karakter menjadi satu, secara manusia tentunya sulit. Tetapi kalau ini rencana Tuhan, engkau pasti bisa melakukannya. Ini firman Tuhan mengenai pernikahan.
Matius 19, mulai dari ayat 5. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Dan demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Terlihat sekali di kalimat terakhir bahwa yang dipersatukan Allah, yang aktif mempersatukan adalah Allah, bukan karena kalian saling tertarik. Allah sudah membuat sepertinya diatur sehingga kalian saling tertarik, sehingga akhirnya pacaran dan akhirnya kalian ada di tempat ini. Tuhan yang secara aktif merencanakan. Izinkan Tuhan selalu bekerja dalam kehidupanmu. Izinkan jika Tuhan yang sudah mempersatukan, berarti kalian benar-benar setuju dan sepakat dengan Tuhan. Kalian berdua jangan jalan sendiri-sendiri, jadilah satu. Kalian bukan lagi dua, jadi satu. Sebagai suami dan istri, biarlah visi kalian satu. Biarlah kehendak kalian satu, passion kalian, saya tahu sifatnya lain-lain, tapi passion keluarga itu satu. Biarlah kalian menjadi orang yang sepakat dengan Tuhan. Meskipun laki-laki, lain nih laki-laki dan perempuan, tetapi meninggalkan ayah dan ibunya artinya masa lalu kalian, bukan artinya kalian tidak mengasihi keluarga, tetapi masa lalu kalian bukanlah itu yang menentukan nanti apa yang terjadi dalam pernikahan kalian, tetapi kalian akan dipersatukan oleh Tuhan, dan itulah yang menentukan apa yang terjadi dalam kehidupan kalian. Jangan pernah berkata kepada masing-masing, ya ini kebiasaanku, yang lalu biarkan yang lalu, tinggalkan. Buatlah satu keluarga yang baru yang memuliakan nama Tuhan. Buatlah kebiasaan yang baru yang saling mengasihi. Jangan ngomong, lu ini kebiasaanku dari dulu aku begini. Terima aku apa adanya, saya setuju. Anda akan tetap menyatakan janji nanti, terima apa adanya. Jangan tuntut masing-masing, kalau beratmu sekian baru aku sayang, kalau beratmu lebih dari ini gitu ya. Enggak ya, enggak ada batasan berat ya. Enggak ada ya. Oh, sama sekali enggak ada ya. Oh ya, enggak ada janjiannya ya. Tapi saya percaya kalau Tuhan yang mempersatukan kalian tidak akan lagi saling menuntut, dan tuntutannya bukan hanya berat, nanti tuntutannya bukan hanya uang nanti. Saya hanya bahagia jika nanti saya dapat gaji sekian, jangan sampai itu terjadi. Biarlah kalian sepakat dengan Tuhan, kalian dipersatukan. Despite atau meskipun kalian berdua berbeda, masa lalu, karakter berbeda, tetapi Tuhan yang mempersatukan, sepakat aja bersama dengan Tuhan. Maka nanti semua janji ini akan terjadi atas kehidupanmu. Ini janjinya dari Tuhan yang mempersatukan kalian, yang secara aktif mempersatukan kalian kepada kalian. Mazmur 145, mulai dari ayat 1. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Janji ini akan diberikan kepada seseorang yang punya sikap hati, atau suatu keluarga yang punya sikap hati sama seperti Daud. Daud itu hatinya begini, mengagungkan Tuhan. Saya rindu kalian berdua selalu mengagungkan Tuhan. Buatlah Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan keluargamu. Maka engkau akan menerima janji-janji ini. Bukan hanya itu, Daud hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Bukan hanya di hari ini, bukan hanya nanti kalau lagi enak kondisinya, kondisi apapun, pujilah nama Tuhan seterusnya dan selamanya. Ini janjinya mulai dari ayat 13. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tiba-tiba muncul kata-kata segala keturunan. Ini pengharapan saya dan doa saya. Ini janji Tuhan kepada Anda. Tuhan itu setia. Dia akan memberikan keturunan kepadamu. Dan kesetiaan Tuhan itu bukan berhenti di masa generasimu saja, tetapi dia akan tetap setia sampai segala keturunanmu. Artinya nanti anakmu akan punya anak. Sampai cucumu pun, jika engkau membangunnya dengan benar, dengan tadi sifat yang pertama yang di atas itu, keturunanmu pun Tuhan akan tetap setia. Ayat 14, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk.
Saya akui sebagai seseorang yang sudah menikah 24 tahun ini, 23 tahun lalu. Kami tahu bahwa pernikahan bisa terjadi sesuatu akan mungkin mendorong Anda untuk jatuh, bahkan ada kata-kata yang tertunduk. Biarlah di saat-saat yang demikian, ayat 14 ini terjadi atas kehidupanmu. Tuhan itu penopang. Jika engkau jatuh, carilah Tuhan, jangan cari yang lain. Jika engkau mulai merasa capek, tertunduk, carilah Tuhan, bukan yang lain. Jangan menopangkan pada kekuatanmu sendiri, jangan menopang kepada koneksi, bertopanglah kepada Tuhan. Biar ini terjadi atas kehidupanmu, Tuhan itu penopang atas keluargamu. Ayat 15. Mata sekalian orang menantikan engkau dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan berkenang, mengenyangkan segala yang hidup. Janji ini luar biasa, ini janji mengenai kenyang dan mengenai makanan. Saya tidak tahu berapa senang Anda dengan makanan, tapi kok ini kok muncul ya. Artinya Anda jangan takut mengenai kehidupanmu. Makanan itu berarti mengenai apa yang berasnya cukup enggak ya, minyaknya cukup enggak ya, makan apa besok. Biarlah ini menjadi keterangan bagi dirimu, bahwa Tuhan sendiri yang akan menjamin, Tuhan yang akan memberi makan engkau. Tuhan akan membuat engkau kenyang. Bukan hanya memberi makan tapi engkau masih lapar, tapi sampai kenyang. Artinya apapun yang engkau butuhkan, Tuhan akan penuhi. Ayat 17, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Biarlah ini nyata dalam kehidupan keluargamu. Engkau tidak akan jatuh di dalam ketidakadilan. Tidak ada yang membuat engkau berteriak, ini unfair, kenapa keluargaku ditekan kayak begini, ini tidak seharusnya terjadi. Biarlah ini nyata dalam kehidupanmu. Tuhan akan adil dalam apapun yang terjadi dalam kehidupanmu. Ayat 18, Tuhan dekat dengan setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Dari tadi ya, ini selalu yang aktif itu Tuhan. Mulai dari janjinya Tuhan yang mempersatukan. Ini ada ayat Tuhan setia, Tuhan itu penopang, Tuhan memberi makan, Tuhan itu adil, Tuhan itu dekat. Berarti kedekatanmu dengan Tuhan, jangan pernah engkau menuntut bahwa Tuhan engkau di mana. Selama engkau takut akan Tuhan, selama engkau berteriak pada Dia, Tuhan itu dekat denganmu. Dia yang aktif mendekat bahkan. Dia lebih rindu mendengarkan engkau berdoa dan bersekutu dengan Dia daripada kerinduanmu untuk mendapatkan jawabannya. Dia sudah menunggu engkau. Karena Dia dekat, Dia menunggu. Sepertinya Dia berbisik-bisik, ayo doa kepadaku. Biar engkau selalu ingat bahwa Tuhan itu dekat atas keluargamu. Ayat 20. Tuhan menjaga. Dari tadi aktif, Tuhan itu aktif. Karena saya tahu, saya percaya, inilah Bapa di surga. Bapa itu aktif. Bapa akan mencari, melindungi, menjaga engkau. Ini jaminan dari Dia. Dia akan menjadi Bapa atas keluargamu. Dia tidak akan mengecewakanmu. Biar engkau dipenuhi dengan janji Tuhan. Ayat 20, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Di tengah-tengah penjagaan berarti apapun yang fasik, orang-orang yang mau mencelakakan keluargamu akan dibinasakan oleh Tuhan. Tugasmu simpel, kasih Tuhan. Seperti Daud mengasihi Tuhan. Jaga hatimu, maka janji ini semua akan terjadi. Sehingga ayat 21 berkata, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dari tadi Tuhannya yang selalu aktif sepertinya. Janji ini enggak, saya berdoa dan saya mendapatkan bahwa ini janji diberikan kepada orang-orang yang setia kepadanya. Ini janji bukan sembarangan. Menurut saya ini janjinya lengkap banget, indah banget. Saya percaya keluargamu akan dipakai Tuhan. Tugasmu hanya menjadi seperti Daud, mengagungkan Dia siang dan malam. Setiap saat susah, senang, saat masalah, tertekan atau tidak. Sehingga akhirnya ayat 21,
engkau bisa berkata kepada Tuhan, mulutku mengucapkan janji puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Daud menyatakan bahwa dia memuji Tuhan, tapi dia nggak berhenti di sana. Ada kata-kata, dan biarlah segala makhluk. Sepertinya ada sesuatu yang dalam dirinya yang membuat, kalau saya memuji Tuhan, saya mau orang sekeliling saya, bahkan segala makhluk yang di sekeliling saya, itu juga memuji Tuhan bersama dengan Anda. Saya rindu keluarga Anda adalah keluarga yang akan dipakai Tuhan untuk melayani banyak orang. Gara-gara keluargamu banyak orang memuji Tuhan. Karena keluarga Daud seperti itu. Gara-gara Daud memuji Tuhan, banyak orang memuji Tuhan. Biarlah ini terjadi atas kehidupanmu. Karena engkau memuji Tuhan, banyak orang memuji Tuhan. Biarlah gara-gara kehidupanmu berdua, keluargamu memuji Tuhan. Teman-temanmu memuji Tuhan. Orang sekelilingmu di dalam kerjaanmu memuji Tuhan. Pelayananmu, orang yang di dalam pelayananmu memuji Tuhan. Pakai mereka semua Tuhan. Biarlah yang aktif itu diberikan kasih dan pujian dari hati satu pasangan yang akan kau persatukan. Mari kita sepakati firman ini dengan berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Janjimu luar biasa atas Yohan dan Afi. Kami rindu hati mereka dijaga seperti hati Daud. Hati seseorang yang mengagungkan Tuhan sebagai Allah dan Raja setiap saat dalam kehidupannya. Memuji nama Tuhan selama-lamanya, seterusnya dalam kondisi apapun. Sehingga nantinya rencana Tuhan itu terjadi atas mereka, Yohan dan Afi. Dipersatukan dengan luar biasa, aktif Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan mereka dalam setiap kondisinya, sampai segala keturunan mereka. Kami rindu Tuhan, janji ini terjadi atas kehidupan mereka. Biarlah ini juga saat Yohan dan Afi datang ke hadirat-Mu, mereka berkata, yes, I love you Lord. Saya rindu dan saya sepakat, biarlah janji ini, ya dan amin terjadi. Persatukan mereka Tuhan. Biarlah ini teriakan mereka dan teriakan kami juga. Biar ini terjadi atas kehidupan Yohan dan Afi. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mau yang percaya katakan, amin. Yohan dan Afi bangkit berdiri. Janji yang menyatakan kasih. Kasihmu kepada Bapa, kasihmu kepada Tuhan, biarlah ini disalurkan kepada masing-masing. Engkau yang juga aktif, sebagai suami akan aktif, sebagai istri akan aktif menyatakan kasih. Tapi start dari janjimu, ini kasih kepada Tuhanmu engkau curahkan kepada istrimu. Itu seharusnya engkau dapatkan kasih dari Tuhan. Biarlah janji ini saya yang mengucapkan, nanti mulai dari Yohan dulu, engkau yang berkata, hanya menjawab saya dengan kata-kata, iya saya bersedia. Mulai dari mempelai pria. Jawablah pertanyaan saya selaku hamba Tuhan. Johannes Sutanto, apakah engkau bersedia menerima Afif Fitria menjadi istrimu yang sah dan satu-satunya, dan mengasihinya dan setia kepadanya dalam segala keadaan, baik dalam kekurangan maupun kelimpahan, sakit maupun sehat, susah maupun senang, dan tetap setia sampai Bapa di surga memanggilmu pulang ke rumahnya? Dan apakah engkau berjanji bahwa apabila dalam pernikahanmu Tuhan mempercayakan anak-anak, maka engkau akan mendidik anak-anakmu dalam firman dan takut akan Tuhan? Apa jawabmu Yohan? Ya, saya bersedia. Berikan tepuk tangan bagi Yohan. Sekarang giliran Afi. Jawablah pertanyaan saya selaku hamba Tuhan, Afi Fitria. Apakah engkau bersedia menerima Johannes Sutanto menjadi suamimu yang sah dan satu-satunya, dan tunduk serta setia kepadanya dalam segala keadaan, baik dalam kekurangan maupun kelimpahan, sakit maupun sehat, susah maupun senang, dan tetap setia sampai Bapa di surga memanggilmu pulang ke rumahnya? Dan apakah engkau berjanji bahwa apabila dalam pernikahanmu Tuhan mempercayakan anak-anak, maka engkau akan mendidik anak-anakmu dalam firman dan takut akan Tuhan? Apa jawabmu Afi? Ya, saya bersedia. Berikan tepuk tangan bagi Afi. Sekarang saatnya untuk mengenakan cincin sebagai tanda kasihmu. Saling berhadapan sekarang. Sebelum dikenakan, nyatakan kasihmu dengan kata-katamu sendiri, mulai dari Yohan dahulu. Silakan Yohan. Afi Fitria, di hadapan Tuhan dan jemaat, aku mengambil engkau sebagai
istriku yang sah dan satu-satunya, dan berjanji menerima dan mencintaimu seumur hidupku, dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat, dalam miskin maupun kaya, serta mendidik anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Terimalah cincin ini sebagai tanda cinta kasihku sama kamu. Beri tepuk tangan. Sekarang giliran Afi. Kalau bisa dengan kata-katamu sendiri nggak apa-apa, standar, tapi silakan. Tuhan, mengasihimu Tuhan. Terima kasih untuk Johannes dalam kehidupan Afi Tuhan. Aku berjanji di hadapan-Mu Tuhan, aku mau tunduk dan menghormati Johannes seperti aku menghormati Tuhan sebagai kepala, mau mengasihi dia dalam suka maupun duka, dalam miskin maupun kaya, dalam berkelimpahan maupun berkekurangan. Dan aku berjanji di hadapan Tuhan bahwa Tuhan, anak-anak yang Kau percayakan Tuhan, kami mau di titik itu Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, sesuai takut akan Tuhan. Kami akan mau mengasihi anak-anak kami, dan mau anak kami mengasihi Tuhan, sampai keturunan demi keturunan Tuhan. Sekarang saya undang kalian berdua untuk berlutut. Biar kita sepakat bersama-sama bahwa Tuhan yang aktif, Tuhan akan mempersatukan kalian. Dasar dari pemersatuan ini adalah Roh Kudus. Saat saya menumpangkan tangan atas Anda, urapan Roh Kudus akan turun kepada Anda dan membuat Yohan menjadi suami yang terbaik bagi Afi, Afi menjadi istri yang terbaik bagi Yohan. Kita akan sepakat mengundang Tuhan. Kita bersama-sama mengundang Tuhan yang luar biasa itu dalam kehidupan. Kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat
kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Allah Roh Kudus, Bapa di surga, Allah yang mempersatukan Yohan dan Afi, saat ini turunlah atas mereka. Urapi mereka dengan urapan Roh Kudus-Mu. Jadikan Yohan menjadi suami yang terbaik untuk Afi, jadikan Afi menjadi istri yang terbaik untuk Yohan. Persatukan mereka, mereka bukan lagi dua, tetapi menjadi satu di dalam Engkau. Biarlah segala janji dari firman-Mu atas mereka terjadi. Mereka tidak pernah melenceng ke kiri dan ke kanan. Mereka selalu mengagungkan Engkau sebagai Allah dan Raja atas kehidupan keluarga mereka di dalam setiap hari kehidupan mereka. Biarlah janji setia Tuhan itu akan terjadi mulai dari kehidupan mereka sampai anak cucu keturunan mereka. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dan inilah yang akan mempersatukan Engkau bukan lagi dua tetapi menjadi satu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Luar biasa. Silakan bangkit berdiri. Ya, berikan tepuk tangan bagi mereka. Dengan ini Afi Fitria sudah menjadi istrimu yang sah. Engkau boleh melihat dan memberikan wedding kiss, ya saling berhadapan, ya. Sudah sah, jadi Yohan buka cadarnya dan berikan wedding kiss. Silakan. Wedding kiss di bibir ya, silakan ya. Nggak usah malu-malu, sudah resmi kok ya. Ya, berikan tepuk tangan. Dengan ini, jemaat pernikahan yang dikasihi Tuhan, saya perkenalkan, inilah Bapak dan Ibu. Anda menghadap ke jemaat. Inilah Bapak dan Ibu Yohanes Sutanto, ya, yang secara resmi mereka sudah menjadi suami istri dengan memperingati nikah 2 Februari 2020 di Marvel, Surabaya. Setelah mereka dipersatukan, kalau di dalam Tuhan indahnya adalah mereka tetap menghormati orang tuanya dan mengasihi orang tuanya. Dengan itu saya memberikan kesempatan kepada orang tua dari Yohan untuk bangkit berdiri dan Yohan memberikan penghormatan dan ucapan terima kasih kepada mereka. Silakan. Berikan tepuk tangan bagi mereka. Terima kasih orang tua dari Yohan. Sekarang gilirannya Afi untuk memberikan ucapan terima kasih dan penghormatan kepada orang tua Afi. Mama, terima kasih karena sudah merawat Afi dari kecil. Terima kasih untuk keluarga yang bahagia. Terima kasih untuk keluarga yang utuh. Terima kasih karena sejak kecil aku bisa kenal Tuhan. Aku bisa ke gereja. Terima kasih untuk papa mama yang selalu merawat Afi. Maaf kalau misalnya Afi
masih belum bisa menyenangkan papa mama. Banyak hal yang masih perlu aku belajar. Terima kasih papa mama. Silakan Yohan. Berikan tepuk tangan bagi mereka. Kedua mempelai kembali ke tempat. Mau mengagungkan Tuhan. Ambil rotinya. Saya akan pimpin perjamuan kudus ini. Angkat rotinya. Mari kita berdoa. Roti ini roti biasa Tuhan, tetapi biarlah ini menjadi deklarasi dari Yohan dan Afi bahwa mereka akan mengagungkan Tuhan seumur hidup mereka. Mereka tidak akan lupa dengan persekutuan dengan tubuh Kristus. Mereka selalu tahu bahwa mereka membutuhkan Tuhan Yesus Kristus. Mereka gak akan lari daripada Engkau, selalu cari Engkau, mencari penopang daripada Tuhan. Biarlah perjamuan kudus pertama ini menyatakan, aku gak akan lupakan. Roti ini roti biasa, pecahkan dan katakan kepada Tuhan, aku akan selalu bersekutu dengan tubuh Kristus. In Jesus' name, silakan memakan. Ambil cawannya, diangkat. Di dalam cawan ini cuma anggur biasa, tapi biarlah ini juga deklarasi bahwa Engkau selalu mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Anggur ini adalah anggur pencurahan darah Tuhan Yesus Kristus sehingga kita semua dilayakkan untuk hadir di dalam hadirat Tuhan. Engkau punya rencana yang luar biasa semua karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau meminum ini dengan mengingat bahwa thank you Tuhan atas pengorbanan. Engkau tidak akan melupakan persekutuan dengan darah Yesus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini saya mau memberikan ucapan selamat dengan memberikan kepada Anda Alkitab sebagai hadiah. Selamat ya, congratulations sebagai suami dan istri yang baru. Biarlah Alkitab ini menjadi dasar kau selalu mengagungkan Tuhan bersama-sama. God bless you. Dengan ini kita akan akhiri, saya undang semua hadirin untuk bangkit berdiri. Anda menandatangani sertifikat. Sedangkan yang lainnya kita akan memberikan ucapan syukur kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. That I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Biarlah nama Tuhan Yesus Kristus yang diagungkan dan dipuji selama-lamanya. Atas kehidupan Yohan dan Afi, satu keluarga yang baru yang dipersatukan oleh Allah.
dan akan memuji Tuhan sampai selama-lamanya. Biarlah berkat Tuhan dan janji Tuhan itu selalu menyertai keluarga ini. Biarlah apapun yang Tuhan sudah siapkan itu digenapi selama mereka mencari Tuhan. Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menopang saat mereka membutuhkan. Kami percaya Tuhan itu Tuhan yang setia. Tuhan adalah Bapa yang selalu hadir dalam kehidupan Yohan dan Afi. Biarlah berkat yang sama, berkat yang kepada Yohan dan Afi, kami juga mau menerimanya. Biarlah sebagai hamba Tuhan saya berkata, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Sertai setiap orang yang mengangkat tangan ini, baik nanti saat resepsi ataupun dalam setiap hari dalam kehidupan mereka. Sertai Yohan dan Afi, sertai setiap orang yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan selalu hadir dalam setiap orang yang takut akan Tuhan. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Dengan ini upacara pemberkatan ikan sudah selesai. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may